Om Swastiastu. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan membahas tentang Project User Experience Design, yaitu tentang EFSoft. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu Made Wahyu Adityarta. Lanjut. Perkenalkan, saya Kadek Ulansari Irawan. Lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Era Arta Biguna. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Parmadi Wijaya. Perkenalkan, nama saya Ngurah Gede Premasati Ananda. Perkenalkan, nama saya Gede Vigo Andika Pratama. Baik, di sini kelompok membahas tentang Project User Experience Design tentang EFSoft kami. Lanjut. Desain rancangan proyek EFSoft. Yang pertama itu latar belakang. E-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan. Jika dibandingkan dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak akan peneko. Sedangkan dari pihak jauh pergi ke toko. Selanjutnya itu layanan TI adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Internet adalah sebuah jaringan yang saling terhubung satu sama lainnya. Online shop merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat digunakan para pebisnis untuk menawarkan produk atau jasa mereka. Seiring dengan terus bertambahnya penggunaan layanan internet yang disebabkan karena murah dan makin berkembang. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ngurah Gede Premasati Ananda. Di sini saya akan menjelaskan rancangan desain di bagian solusi. Pertama, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sektor perdagangan konvensional yang ada pada saat ini banyak diambil alih oleh sektor perdagangan ke perdagangan online. Untuk itu, cukup dengan adanya foto, produk, dan akses internet. Penjual atau seller dapat memasangkan produknya pada web EFSoft ini. Peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh sistem penjualan online ini juga sangat besar keuntungannya. Mulai dari jangkauan pasar tanpa batas, sistem online 24 jam, sampai dengan sistem kurir yang siap untuk mengantar pesanan ke tempat tujuan. Hal inilah yang membuat kelompok kami untuk merancang desain proyek jual beli online atau online shop, yaitu EFSoft. Baik, untuk slide berikutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil dari tugas kelompok kami, yaitu bagian rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan atau yang disebut time schedule adalah suatu alat pengendali dari jalannya pelaksanaan proyek secara menyeluruh, agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar, serta tertata alurnya. Adapun kegiatan yang kelompok kami lakukan untuk menjalankan tugas proyek ini yaitu pertama, tahapan analisa. Nah, di dalam tahapan analisa ini kita melakukan beberapa hal, yaitu menganalisis permasalahan yang ada di dalam masyarakat, lalu mencari-cari informasi tentang permasalahan di masyarakat yang sudah didapat.
lalu mengumpulkan serta mengolah informasi yang didapat, dan mencari solusi untuk permasalahan yang didapat. Nah, tahap analisa ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021. Lalu yang kedua ada tahapan rancangan permasalahan. Nah, di dalam rancangan permasalahan terdapat dua bagian, yaitu pertama mulai menentukan serta memilih permasalahan yang telah dikumpulkan lalu diolah. Selanjutnya membagi tugas-tugas untuk tiap anggota dalam pembuatan proyek ini. Untuk tahapan perancangan permasalahan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tahapan-tahapan yang dilakukan. Tahap yang ketiga yaitu diskusi dengan anggota kelompok. Adapun kegiatannya yaitu saling mengecek tugas tiap anggota untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh human error. Yang kedua, mendiskusikan hasil dari laporan yang dibuat oleh tiap anggota kelompok. Yang ketiga, mencari solusi bersama untuk bagian tugas yang tidak dapat diselesaikan. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021. Tahap yang keempat, yaitu revisi. Adapun kegiatannya yaitu setelah adanya diskusi selanjutnya akan dilakukan perbaikan tugas laporan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan permasalahan yang dibuat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021. Next. Tahapan yang terakhir yaitu yang kelima, hasil analisa. Melakukan observasi dengan menggunakan Google Form untuk mendapatkan informasi dari target pengguna. Lalu hasil dari laporan dan juga hasil observasi yang telah selesai dibuat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan. Di mana pada analisa kebutuhan ini kami menggunakan metode kuesioner. Dengan metode kuesioner ini, kami dapat melihat bahwa pada jenjang usia 16-20 tahun yang lebih banyak mengisi kuesioner ini. Jadi, dari jenjang usia tersebut, mereka pernah berbelanja online, di mana mereka lebih banyak membeli pakaian dan sedikit orang yang membeli souvenir. Dengan mereka berbelanja secara online, mereka tidak perlu lagi untuk keluar rumah dan mereka cenderung berbelanja online karena harga barang tersebut lebih murah dan juga barang lebih murah dibanding berbelanja ke tokonya langsung. Namun, pada saat membeli maupun menjual barang tidak akan mulus begitu saja. Ada beberapa kendala yang dialami oleh penjual maupun pembeli, yaitu barang tidak sesuai, pengiriman barang terlalu lama, biaya admin, dan ongkos kirim. Tetapi, dengan adanya F-Shop ini, kami membuatnya ada satu fitur yang akan sangat menguntungkan pembeli, di mana fitur ini bernama multiple checkout. Fitur ini dapat memilih lebih dari satu barang. Pembeli dapat mencoba barang yang dirasa cocok dan meretur kembali barang yang tidak cocok. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari RRT. Jadi di sini adalah dokumentasi hasil analisis yang kami lakukan saat mensurvei masyarakat ya. Jadi untuk rata-rata jenis kelamin, secara kebetulan ada 15 orang yang mengisi dan itu pun yang mengisinya adalah perempuan semua ya. Dan dari rata-rata usia itu adalah kisaran 16-20 tahun. Dan ada satu orang dengan usia di bawah 16 tahun. Dan rata-rata semua itu adalah mahasiswa dan satu orang pelajar. Dan apakah mereka semua pernah belanja online? Mereka semua pernah.
100% pernah melakukan berbelanja online. Dan rata-rata yang mereka beli itu adalah paling banyak pakaian dan sedikit souvenir. Dan alasan mereka berbelanja online juga macam-macam. Sesuai survei yang kami lakukan adalah harga yang lebih murah, barang yang lebih lengkap, dan yang pasti malas keluar rumah ya. Oke, lanjut. Oke, dari selain berbelanja online, apakah mereka pernah berjualan online? Dan rata-rata yang paling banyak menjawab adalah pernah ya. Dan jika pernah, apakah mereka akan memulai jualan online? Yang pertama sih alasannya karena tidak perlu membutuhkan ruko, itu mendapatkan rating rate 55%, promosi lebih mudah, rating rate-nya 77%, dan pengeluaran terminimalisir dengan rating rate 55%. Dan rata-rata juga mereka semua pasti pernah yang mengalami namanya masalah ya dalam berbelanja online. Dan itu untuk pengisiannya itu 80% pernah mengalami masalah. Nah, jadi masalah mereka itu adalah yang pertama pasti pengirimannya itu lama. Barang tidak sesuai, kendala sinyal, keamanan transaksi data, untuk gagap teknologi tidak ya. Mungkin karena mereka itu sudah menguasai, karena rata-rata kan mahasiswa dan pelajar sekarang itu sudah mulai menguasai ilmu teknologi. Jadi untuk gagap teknologi sepertinya akan terminimalisir ya. Dan selanjutnya adalah tentu saja biaya admin dan ongkos kirim yang akan menyusahkan ya bagi para pengguna belanja online. Oke, jadi selanjutnya terdapat sebuah fitur multiple checkout. Nah, di mana fitur ini itu akan mengharuskan pelanggan boleh memilih lebih dari 2 barang dan mencobanya. Nah, jika barang tersebut dirasa cocok, pengguna akan memilih salah satu barang dan mengembalikan sisanya. Nah, jadi dari 15 responses yang merespon dari pertanyaan ini adalah semuanya tertarik. Dan alasan dari mereka tertarik dengan fitur itu adalah yang pertama, dengan rating rate 53% adalah agar tidak salah membeli produk. Yang kedua, uang tidak terbuang secara percuma ya karena kita dapat meretur ya dan memilih lebih dari 2 barang. Itu dengan rating rate 73%. Dan lebih percaya diri dalam melakukan berbelanja online. Ya tentu saja karena kalau barangnya tidak sesuai, ya pasti bisa diretur. Dan kita juga dapat memilih lebih dari 1 barang, dan di mana kita tuh memilih 1 dan sisanya dikembalikan seperti itu. Nah, jadi untuk harapan ke depan dari adanya IFSOF ini adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dari para pengguna agar tidak merasa kecewa lagi dalam melaksanakan berbelanja online ya karena adanya berbagai macam masalah hingga barang yang tidak sesuai. Mungkin itu dari saya. Untuk waktu saya serahkan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi.